Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Yusuf Wibowo dengan NIM 244 1100107, kelas PBU Pemrograman Berbasis Objek 2C, ingin mempresentasikan atau mendemokan dari tugas bangun datar. Sebelum kita membuat public kelas bangun datar, yaitu membuat paket tugas bangun datar dan import Java Util Scanner. Public class tugas bangun datar. Public static memiliki method public static void main string args for string y equals y equals y. Kemudian sistem out brilliant untuk tampilan menu perhitungan bangun datar. Terdapat 8 menu perhitungan, yaitu persegi panjang, persegi, segitiga, trapesium, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan lingkar. Dan sistem scanner in, new scanner, sistem in, sistem out brilliant, masukkan pilihan, integer pilihan, in, next integer, switch pilihan, integer pilihan, in, next integer, kemudian switch pilihan, yaitu case terbagi menjadi case 1 keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang memiliki integer panjang dan lebar, kemudian double keliling. Sistem out brilliant, masukkan panjang sama dengan in next integer. Sistem out brilliant, masukkan panjang in next integer. Sistem out brilliant, masukkan lebar sama dengan in next integer. Dan rumus dari keliling persegi panjang yaitu 2 kali panjang kali lebar. Sistem out brilliant persegi panjang adalah keliling untuk hasil dari perhitungan rumus keliling persegi panjang dan satuan dari cm². Kemudian case yang kedua yaitu keliling persegi. Keliling persegi memiliki integer sisi, double keliling. Sistem out brilliant, masukkan panjang sisi sama dengan integer next integer. Rumus dari persegi yaitu keliling sama dengan 4 kali sisi. Sistem out brilliant keliling persegi panjang adalah keliling untuk memanggil dari hasil perhitungan keliling persegi dengan rumus 4 kali sisi dan satuan cm². Break. Case yang ketiga yaitu keliling segitiga. Sistem out brilliant integer sisi A, sisi B, dan sisi C. Double keliling. Sistem out brilliant, masukkan sisi A sama dengan in next integer. Sistem out brilliant, masukkan sisi B in next integer. Sistem out brilliant, masukkan sisi C in next integer. Keliling sisi A plus sisi B plus sisi C. Sistem out brilliant keliling, masukkan segitiga yaitu hasil keliling dan satuan cm². Yang keempat, sistem case keempat yaitu keliling trapesium. Pada case keempat, keliling trapesium ini memiliki integer alas dan tinggi, double keliling. Sistem out brilliant, masukkan panjang alas sama dengan in next integer. Sistem out brilliant, masukkan tinggi sama dengan in next integer. Keliling sama dengan 2 kali alas kali tinggi, yaitu rumus dari keliling trapesium. Sistem out brilliant keliling trapesium adalah keliling untuk menampilkan dari hasil perhitungan keliling plus cm². Yang case kelima itu sistem out brilliant keliling jajar genjang. Keliling jajar genjang memiliki double keliling, alas, dan tinggi. Sistem out brilliant, masukkan alas sama dengan in next integer. Sistem out brilliant, masukkan tinggi sama dengan in next integer. Keliling, rumus dari keliling jajar genjang yaitu keliling sama dengan 2 kali alas plus tinggi. Sistem out brilliant keliling jajar genjang adalah
keliling untuk memanggil dari hasil perhitungan keliling 2 kali A plus tinggi cm kuadrat. Case yang keenam yaitu sistem ordinal keliling layang-layang double A plus B, C, dan D. Double keliling sistem ordinal masukkan sisi A sama dengan in-next integer. Sistem ordinal masukkan sisi B, B sama dengan in-next integer. Sistem ordinal masukkan sisi C sama dengan in-next integer. Sistem ordinal masukkan sisi D, D sama dengan in-next integer. Yang kemudian keliling dari rumus keliling layang-layang A plus B plus C plus D. Sistem ordinal keliling layang-layang adalah panggilan keliling cm kuadrat. Kemudian yang ketujuh, sistem ordinal keliling belah ketupat sisi integer double keliling. Sistem ordinal masukkan diagonal A sisi integer X in. Sistem ordinal masukkan diagonal B sisi in X integer. Rumus dari keliling belah ketupat yaitu keliling sama dengan 4 kali sisi. Sistem ordinal keliling belah ketupat adalah keliling cm kuadrat. Yang terakhir yaitu case lingkaran, keliling lingkaran. Keliling lingkaran memiliki double keliling R jari-jari dan P 3 kali 14. Sistem ordinal masukkan jari-jari lingkaran yaitu R jari-jari lingkaran sama dengan in X integer. Rumus dari keliling lingkaran yaitu 2 kali P kali R. Sistem ordinal keliling lingkaran adalah keliling untuk memanggil dari hasil perhitungan keliling rumus 2 kali P kali R dan plus satuan dari keliling lingkaran yaitu cm kuadrat. Break. Yang proses selanjutnya yaitu sistem ordinal. Apakah Anda ingin mengulangi perhitungan kembali untuk perulangan? I sama dengan next in. Dan for string C equals T untuk perulangan for sistem exit break. Langsung saja kita run file, maka akan keluar menu perhitungan bangun datang. Terdapat 8 perhitungan, yaitu 1 perhitungan keliling persegi panjang, 2 perhitungan keliling persegi, 3 perhitungan keliling segitiga, 4 perhitungan keliling trapesium, 5 perhitungan keliling jajar genjang, 6 perhitungan keliling layang-layang, 7 perhitungan keliling belah ketupat, dan yang terakhir perhitungan keliling lingkaran. Yang pertama kita akan memasukkan pilihan, yaitu memilih apa yang kita akan perhitungkan. Saya memilih trapesium. Maka disuruh mengumpulkan panjang alatnya belum lihat. Kemudian tingginya tinggi 5. Maka akan muncul keliling trapesium adalah 120 cm kuadrat. Apakah Anda ingin mengulangi perhitungan lagi? Klik Y untuk mengulangi dan T untuk mengakhiri. Saya mengklik Y. Maka akan tampil menu awal. Masukkan pilihan, saya memilih 6 yaitu layang-layang. Pada keliling layang-layang disuruh memasukkan sisi A. Sisi A saya masukkan 7, kemudian sisi B 9, sisi C 5, yang terakhir sisi D 4. Maka akan keluar hasil dari keliling layang-layang adalah 25,0 cm kuadrat. Saya ulangi lagi, klik Y, maka akan keluar kembali. Masukkan pilihan dengan memilih 8. Disuruh
menampilkan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran saya memilih 15, maka akan muncul hasil dari keliling lingkaran sama dengan 94,2 cm kuadrat. Apakah Anda ingin memulai perhitungan lagi? Saya memilih T untuk mengakhiri dari perhitungan bangun datar, maka akan keluar secara utuh. Full time 2 menit 41 second. Setelah kita mendemokan dari tugas bangun datar, yaitu sekarang kita mendemokan bangun ruang. Pertama kita membuat package bangun ruang, kemudian import Java Util Scanner. Setelah itu kita membuat kelas-kelas dari bangun ruang yang akan saya tampilkan, yaitu kelas bangun, string balok, string kubus, string tabung, string prisma, string limas, string lingkaran, string elips, dan string bola. Dan masukkan konsep inheritance, yaitu kelas bangun extend bangun ruang, dan void bangun ruang ini untuk menampilkan tampilan awal, yaitu bangun ruang, sistem outputnya bangun ruang. Lanjut untuk void balok. Sistem outputnya balok sama dengan this name, proses konsep inheritance. Yang kedua void kubus, sistem outputnya kubus sama dengan this name. Void tabung, sistem outputnya tabung sama dengan this name. Void prisma, sistem outputnya prisma sama dengan this name plus this name. Yang keempat yaitu void limas segi 4, sistem outputnya limas segi 4 plus this name. Void lingkaran, sistem outputnya lingkaran plus this name. Void ellipse, sistem outputnya ellipse plus this name. Yang terakhir yaitu void bola, sistem outputnya bola sama dengan this name. Langsung proses ke public class bangun ruang. Public class bangun ruang ini memiliki metode public static void main string RJS for string i y, i equals y, i equals y untuk perulangan. Kemudian yang pertama menampilkan dari menu perhitungan bangun ruang yang terdiri dari 8 perhitungan. Lanjut ke scanner in new scanner system. Ini bertujuan ketika dari menu ini dipilih, maka akan muncul untuk menscannerkan dari pilihan tersebut. Sistem outputnya masukkan pilihan, in integer pilihan, in next in switch pilihan. Yang pertama itu cache luas balok. Luas balok ini memiliki integer panjang, tinggi, dan lebar. Kemudian double luas. Sistem outputnya masukkan panjang. Panjang sama dengan in next integer. Sistem outputnya masukkan tinggi, tinggi in next integer. Sistem outputnya masukkan lebar, lebar sama dengan in next integer. Kemudian luas, rumus dari luas balok yaitu 2 kali panjang kali lebar kali tinggi. Yang terakhir untuk menampilkan dari hasil luas balok yaitu sistem outputnya luas balok adalah plus luas untuk memanggil dari rumus hasil dari perhitungan luas balok. Luas plus satuan yaitu cm kuadrat dan break. Kemudian case yang kedua yaitu luas kubus. Sistem outputnya luas kubus ini memiliki integer sisi. Double luas, sistem outputnya masukkan panjang sisi, sisi sama dengan in next integer.
Kemudian luas dari dari rumus luas kubus, yaitu 6 kali sisi, yang akan dipanggil dengan cara sistem Oud-Brundtland luas kubus adalah luas untuk memanggil dari hasil dari rumus luas kubus 6 kali sisi, dan yang terakhir satuan cm². Yang ketiga yaitu luas tabung. Luas tabung ini memiliki integer jari-jari dan tinggi. Kemudian double P ini masuk pada double P, yaitu double luas. Sistem Oud-Brundtland masukkan jari-jari, integer, next integer. Sistem Oud-Brundtland masukkan tinggi sama dengan in next integer. Kemudian luas dari luas tabung, rumus 2 kali P kali jari-jari kali tinggi, dengan menampilkan sistem Oud-Brundtland luas tabung adalah luas sama dengan atau satuannya cm². Yang keempat yaitu sistem Oud-Brundtland luas prisma. Luas prisma ini memiliki integer alas dan tinggi, kemudian double luas. Sistem Oud-Brundtland masukkan panjang alas in next integer. Kemudian sistem Oud-Brundtland masukkan tinggi sama dengan in next integer. Rumus dari luas prisma yaitu luas 2 kali alas kali tinggi. Yang terakhir menampilkan dari hasil perhitungan luas prisma, yaitu sistem Oud-Brundtland luas prisma adalah panggil luas cm². Yaitu kemudian case 5 yaitu case dari luas prisma 5 persegi 4. Luas 5 segi 4 ini memiliki integer panjang, lebar, tinggi, selimut. Double luas. Sistem Oud-Brundtland masukkan panjang sama dengan in next integer. Sistem Oud-Brundtland masukkan lebar sama dengan in next integer. Sistem Oud-Brundtland masukkan tinggi selimut sama dengan next integer. Yang terakhir yaitu rumus luas 5 segi 4, yaitu panjang kali lebar plus 2 kali panjang kali tinggi selimut atau bisa 2 kali lebar kali tinggi selimut 2. Yang terakhir sistem Oud-Brundtland luas 5 segi 4 adalah luas plus cm², itu satuan dari luas segi 4. Yang keenam yaitu case luas lingkaran. Case luas lingkaran ini memiliki double P 3.14 dan double jari-jari luas. Sistem Oud-Brundtland masukkan panjang jari-jari R sama dengan in next integer. Rumus dari luas lingkaran yaitu luas sama dengan setengah kali Pi kali R kali jari-jari. Sistem Oud-Brundtland luas lingkaran adalah sama dengan plus luas untuk memanggil dari hasil
perhitungan luas rumusnya, dan sentimeter kuadrat satuan dari luas lingkaran. Yang terakhir brick. Kemudian case ketujuh yaitu sistem outline dan luas elips. Luas elips ini memiliki integer panjang dan lebar, kemudian double luas, dan pi sama dengan 3,14. Sistem outline dan masukkan sumbu panjang. P untuk panjang, sumbu panjang sama dengan in next integer. Sistem outline dan masukkan sumbu lebar. L untuk sumbu lebar sama dengan in next integer. Kemudian rumus dari luas elips yaitu luas sama dengan setengah kali pi kali panjang kali lebar. Yang terakhir sistem outline dan luas lingkaran adalah luas untuk memanggil dari perhitungan luas elips, dan yang terakhir satuannya yaitu cm². Brick. Yang ke-8 yaitu case luas permukaan bola. Integer R double luas pi sama dengan 3 kali 14. Sistem outline dan masukkan jari-jari bola. R yaitu jari-jari sama dengan in next integer. Luas sama dengan 4 kali pi kali R yaitu jari-jari. Sistem outline dan luas permukaan bola adalah luas sama dengan luas yaitu hasil dari perhitungan luas permukaan bola yang dipanggil dengan kata luas dan menambah dengan satuannya yaitu cm². Brick. Yang terakhir itu untuk perulangannya yaitu sistem outline line. Apakah Anda ingin mengulangi perhitungan lagi? Ya atau tidak? Jika Anda memilih Y, yaitu untuk mengulang perhitungan. Dan jika Anda memilih T, maka perhitungan akan berakhir. I sama dengan in X. For string J, T, J equals T, J dot equals T. Sistem exit jika user ini memilih T, maka akan keluar. Proses perulangan berakhir. Brick. Langsung saja kita runkan. Maka akan muncul dari menu perhitungan bangun ruang, yang mana perhitungan bangun ruang ini memiliki 8 pilihan. Yang pertama perhitungan mencari luas balok, yang kedua luas kubus, yang ketiga luas tabung, yang keempat luas prisma, yang kelima luas limas persegi 4, yang keenam luas lingkaran, yang ketujuh luas elip, dan yang terakhir 8 luas bola. Langsung saja masukkan pilihan. Saya ingin memilih 4 yaitu luas prisma. Pada luas prisma ini kita memasukkan panjang alasnya 12, kemudian tingginya 10. Maka akan hasil dari luas prisma adalah 240 cm². Apakah Anda ingin memulai perhitungan lagi? Y untuk mengulangi perhitungan kembali. Maka akan muncul perhitungan seperti awal. Masukkan pilihan. Saya memilih 5, yaitu luas 5 persegi 4. Masukkan panjang dari 5 persegi 4. Panjangnya saya memilih 8, lebarnya 12, kemudian tinggi limutnya 6. Maka akan muncul luas 5 persegi 4 adalah 216 cm². Jadi untuk mengulanginya, memilih 8
8, yaitu luas bola. Pada luas permukaan bola ini disuruh memasukkan jari-jari bola, yaitu jari-jari bola saya memilih 8, maka akan muncul luas permukaan bola adalah 803,84 cm². Selanjutnya saya akan mempresentasikan dari kuis 2 dengan beberapa permasalahan. Di sini terdapat 8 permasalahan. Kuis pemrograman berbasis objek. Permasalahan 1 yaitu pencarian nilai terbesar dari 2 buah bilangan. Pada permasalahan ini, yang pertama yaitu disuruh menginputkan 2 buah bilangan, yaitu bilangan A dan bilangan B. Dan kemudian akhirnya akan keluar angka terbesar. Langsung ke listing programnya. Ini, di sini saya membuat package quiz PBO, kemudian import Java Util Scanner. Saya membuat public class Java class public class angka terbesar yang terdapat metode public static void main string args dan string input sama dengan new scanner system in dengan atribut integer terbesar. Sistem out println masukkan bilangan A, integer A sama dengan input next integer. Sistem out println masukkan bilangan B, integer B sama dengan input next integer. Kemudian if jika A lebih besar daripada B, maka nilainya terbesar A. Dan else jika terbesar B. Ini jika A lebih kecil dari B, maka yang nilai terbesar yaitu B. Sistem out println nilai terbesar adalah angka sama dengan plus terbesar, yaitu hasil dari terbesar A atau B. Langsung saja kita run. Di sini disuruh memasukkan bilangan A. Bilangan A saya memasukkan 14, kemudian bilangan B memasukkan 18. Akan keluar nilai terbesar adalah angka 18. Kemudian soal yang permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan nomor 2, yaitu identifikasi jenis suatu bilangan, apakah bilangan genap atau ganjil. Ini mempunyai input bilangan dan output bilangan jaring. Jenis bilangan yaitu ganjil atau genap. Langsung ke listing programnya. Terdapat package quiz PBO, import Java Util Scanner, public class bilangan genap, yang mempunyai metode public static void main string args dengan integer genap sama dengan 0, scanner input sama dengan new scanner system in. Sistem out println masukkan bilangan genap yang ingin Anda tampilkan. Disuruh memasukkan bilangan genap yang Anda inginkan, yaitu integer n sama dengan input next in. For jika integer i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan n min 1, i plus plus. Genap yaitu bilangan 2 kali i. Sistem out println bilangan genap. Kemudian kita jalankan. Memasukkan bilangan genap yang ingin Anda tampilkan. Saya menampilkan 18 bilangan. Maka akan muncul total semua ini 8 bilangan. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
28, 30, 32, dan yang terakhir 34. Ini semua totalnya yaitu 18. Yang mana ini sudah terdapat pada for i in i sama dengan 0, i lebih besar 0. Maka jika bilangan yang dimasukkan tersebut 18, maka akan muncul bilangan genap yang terdiri dari 18 bilangan. Lanjut ke permasalahan yang ketiga, yaitu konversi nilai mata kuliah dari nilai angka menjadi nilai huruf, di mana nilai antara 75 sampai 100 adalah A, 50 sampai 70 adalah B, 25 sampai 50 adalah C, dan 0 sampai 25 adalah D. Input nilai angka, kemudian outputannya ini merupakan nilai huruf. Langsung ke listing programnya. Konversi nilai. Package with PBO. Import Java Util Scanner. Dengan mempunyai public class konversi nilai, saya beri nama konversi nilai, dan memiliki metode yaitu metode public static void main string args, dengan memiliki atribut string nilai huruf, scanner input sama dengan new scanner system in, system out println, masukkan nilai mata kuliah, integer nilai angka sama dengan input next integer. If jika nilai angka lebih dari 75 dan nilai angka kurang dari 100, maka hasilnya nilai huruf A. Else if nilai angka lebih dari 50 dan nilai angka kurang dari 75, maka nilai hurufnya B. Else if nilai angka lebih dari 25 dan nilai angka kurang dari 50, maka nilainya nilai huruf C. Dan yang terakhir yaitu else nilai huruf D. Ini jika nilai huruf D ini jika nilai yang diinputkan kurang dari 25 dan lebih dari 0, maka akan keluar huruf D. Sistem out println hasil nilai huruf dari plus nilai angka yang diinputkan, integer nilai angka, kemudian adalah hasil nilai huruf hasilnya. Langsung kita runkan. Masukkan nilai mata kuliah. Di sini saya memasukkan mata kuliahnya 95. Maka hasil nilai dari huruf dari 95 adalah A. Kemudian lanjut ke permasalahan yang keempat, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan di bawah ini. A variabel, B method, C class, D function, E boxing, F unboxing. A. Variabel. Variabel adalah tempat penyimpanan nilai sementara. B. Method. Method adalah sekumpulan statement yang dikumpulkan bersama untuk melaksanakan tugas tertentu. C. Class. Class adalah cetak biru atau blueprint dalam proyek. D. Function adalah sebuah blok program terpisah di luar program utama yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah khusus. Kemudian E. Boxing. Boxing adalah proses pembungkusan value type ke dalam sebuah objek di managed heap sehingga kita bisa memperlakukan value type sebagai reference type. Yang terakhir yaitu unboxing. Unboxing adalah proses pengubahan tipe data objek
menjadi tipe data primitif. Lanjut ke permasalahan nomor 5. Permasalahan nomor 5. Tuliskan dengan skema percabangan berantai. Menentukan nilai A, B, C, D, dan E dengan syarat nilai A lebih dari 80, nilai B lebih dari 60, dan kurang dari 80, nilai C lebih dari 55 dan kurang dari 65, nilai D lebih dari 40 dan kurang dari 55, dan nilai E kurang dari 40. Langsung ke listing programnya. Di sini saya membuat public class dengan nama percabangan berantai dengan memiliki metode public string static void string main string args. Terdapat string nilai huruf, scanner input, new scanner system in, system out println, masukkan nilai mata kuliah, in mata nilai angka sama dengan input next in. Jika nilai angka lebih dari 80, maka akan keluar nilai huruf A. Else if jika nilai angka lebih dari 60 dan nilai angka kurang dari 80, maka akan muncul nilai huruf B. Hasilnya B. Else if jika nilai angka lebih dari 60 dan nilai angka kurang dari 65, maka nilai hurufnya C. Else if nilai angka lebih dari 40 dan nilai angka kurang dari 55, maka hasilnya nilai huruf D. Else nilai huruf E. Sistem out println nilai dari mata kuliah Anda adalah plus nilai huruf. Akan muncul nilai huruf apa saja, yaitu A, bisa B, bisa C, bisa D, dan E. Langsung kita jalankan, yaitu disuruh masukkan nilai mata kuliah. Saya masukkan 80 semisal. Maka akan masukkan 90. Maka nilai dari mata kuliah Anda adalah A. Kemudian lanjut ke permasalahan nomor 6, yaitu buatlah listing program soal di bawah ini. Gunakan sintak input pada Python untuk mendapatkan input dari user, yaitu A, B, C, dan D, dan lakukan operasi matematika dan tampilkan hasilnya pada layar. Operasi matematika tersebut adalah sebagai berikut. Langsung ke programnya. Kita membuat public class 6a dengan beri nama 6a. Memiliki metode public static void main string args. Memiliki double y, x, dan z. Scanner input, new scanner system in. System out println, masukkan bilangan a, integer a, input on titik next in. System out println, masukkan bilangan b, input b, integer b, dan sama dengan input next in. System out println, masukkan bilangan c, integer c, sama dengan input next in. System out println, inputkan b, masukkan bilangan d, integer d, input next in. Maka akan keluar. Kemudian rumus dari proses y sama dengan mat titik square root sama d kurung a plus b
dikurangi C. X sama dengan A plus B bagi C min D. Z sama dengan mat titik O A min B titik koma 2. Kemudian untuk menampilkan hasil dari sistem masukan bilangan A, yaitu sistem outprindan hasil dari Y sama dengan akar A plus B dikurangi C, adalah akan muncul hasilnya plus Y. Plus Y yaitu dari jawaban atau dari hasil Y sama dengan mat titik square A plus B min C. Yang kedua, sistem outprindan hasil dari A plus B dibagi C min D adalah plus X, hasil dari bilangan X sama dengan A plus B bagi C plus min D. Yang terakhir, sistem outprindan hasil dari A min B pangkat 2 adalah plus Z, hasil dari pembilang Z sama dengan mat O A min B kali 2. Langsung saja kita runkan. Disuruh memasukkan bilangan A. Saya masukkan bilangan A ya. Kemudian bilangan B 24, bilangan C 22, kemudian bilangan D 18. Maka hasil dari yang pertama yaitu hasil Y akar A plus B min C dari akar 12 plus 24 dikurangi 22, maka hasilnya negatif 16,0. Yang kedua, hasil dari A plus B bagi C min D adalah 9,2, merupakan hasil perkali pembilang dari A 12 ditambah B 24, kemudian dibagi C 22 dikurangi D 18, maka hasilnya 9,0. Yang terakhir, hasil dari A min B pangkat 2 adalah A min B, A dikurangi B, A 12, B nya 24 pangkat 2, maka hasilnya 144,0. Lanjut ke soal yang B 6B, yaitu tampilkan luas lingkaran dengan inputan dari user berupa jari-jari. Tampilkan jari-jari dan luas lingkaran tersebut. Langsung ke link programnya. 6B, yaitu kita membuat public class 6B dengan nama 6B, kemudian berisikan metode public static void main string AirJS dengan memasukkan double luas untuk mencarikan luas jari-jari lingkaran, luas lingkaran dengan memasukkan panjang jari-jari. Sistem outprindan memasukkan panjang jari-jari integer A sama dengan input next integer. Luas dari rumus dari luas lingkaran yaitu Pi merupakan 3,14 dikali mat of A 2. Kemudian sistem outprindan jari-jari lingkaran sama dengan akan muncul jari-jarinya berapa yang sudah diinputkan plus A. A ini merupakan inputan dari masukan jari-jari tersebut. Lalu sistem outprindan, maka luas lingkaran sama dengan plus luas hasil dari proses penjumlahan atau proses dari luas lingkaran plus cm kuadrat, merupakan satuan dari luas lingkaran. Langsung saja kita run. Awal memasukkan panjang jari-jari, saya masukkan jari-jarinya 17. Dari jari-jari lingkaran 17 ini, maka keluar luas lingkaran sama dengan 907,4
cm². Lanjut ke permasalahan yang ketujuh, yaitu permasalahan konversi nilai mata kuliah dari nilai angka menjadi nilai huruf, di mana nilai antara 75 sampai 100 adalah A, 50 sampai 75 adalah B, kemudian 25 sampai 50 adalah C, dan 0 sampai 25 adalah D. Tersebut menginputkan nilai angka, kemudian akan keluar outputan nilai huruf. Langsung ke listing programnya. Membuat package WES PBO, kemudian import Java Util Scanner, lalu membuat public class konversi nilai. Terdapat metode public static void main string argis string nilai huruf untuk menampilkan nilai huruf. Scanner input new scanner system in. System out println masukkan nilai mata kuliah. Integer nilai angka. Input next in untuk memasukkan nilai angka. Jika nilai angka lebih dari 75 dan nilai angka kurang dari 100, maka nilai hurufnya A. Else if nilai angka lebih dari 50 dan kurang dari 75, maka nilai huruf B. Else if nilai angka lebih dari 25 dan nilai angka kurang dari 50, maka nilainya C. Dan jika nilai huruf D ini merupakan nilai kurang dari 25 dan lebih besar dari 0. Sistem out println hasil dari nilai huruf dari nilai angka untuk memasukkan nilai angka tersebut. Yang diinputkan si user adalah plus nilai huruf. Akan muncul nilai huruf dari yang diinputkan nilai tersebut, maka akan dikonversikan menjadi nilai huruf. Langsung ke run file. Ini disuruh masukkan nilai. Saya masukkan nilai 5. Maka dari hasil huruf dari 95 adalah A. Lanjut ke permasalahan yang ke-8, yaitu input N. Disuruh menyebutkan N, yaitu jumlah bilangan genap yang ingin ditampilkan. N merupakan memasukkan atau menampilkan bilangan genap yang kita perintah. Kemudian outputannya N bilangan genap pertama. Langsung ke listing programnya. Ini yang pertama, package WES PBO, import Java Util Scanner, memiliki public class bilangan genap dengan memiliki metode public static void main string argis integer genap merupakan 0. Scanner input new scanner system in. System out println memasukkan bilangan genap yang ingin Anda tampilkan. Pertama, untuk menginputkan masukkan bilangan genap yang ingin kita tampilkan. Kemudian integer n. Integer n ini akan otomatis menampilkan dari yang kita tampilkan tersebut. Input next in. For ini untuk ulangan integer, jika i sama dengan 0, maka i lebih besar sama dengan n dikurangi 1 i plus plus. Jika genap sama dengan 2 dan jika ganjil sama dengan 1. Sistem out println genap. Langsung kita runkan. Memasukkan bilangan genap yang ingin Anda tampilkan. Bilangan genap yang ingin saya tampilkan merupakan bilangan 18. Maka akan muncul dari bilangan 18 itu jumlah dari 18 yang dimulai dari 0, kemudian 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, dan 34. Ini merupakan jumlahnya dari perulangan sampai 18. Kita lanjut ke permasalahan terakhir, yaitu nomor 9. Input n jumlah bilangan. Ini A suku awal dan B pembeda, suku pembeda. Kemudian akan muncul outputan n deret aritmatika. Deret aritmatika adalah sejumlah bilangan yang memiliki pola tertentu, yaitu dengan menambahkan bilangan sejumlah sebelumnya dengan suatu pembeda. Misalkan terdapat deret aritmatika dengan suku awal adalah 4, pembeda adalah 3, maka 5 bilangan pertama pada deret aritmatika tersebut adalah 4, 7, 10, 13, dan 16. Berikut adalah algoritma untuk permasalahan deret aritmatika. Langsung saja kita ke listing programnya. Deret aritmatika membuat package WSBBU dan import Java Util Scanner public class deret aritmatika. Ini memiliki metode public static void main string ARJS, kemudian integer deret aritmatik. Scanner input sama dengan new scanner system in. Sistem output println masukkan jumlah bilangan, memasukkan jumlah bilangan yang ingin kita atur berapa suku awal dan berapa bedanya. Integer n, input next integer. Kemudian sistem out println masukkan suku awal. Suku awalnya yaitu A, tadi sudah dimasukkan pada integer A, sama dengan input next input. Sistem out println memasukkan pembeda integer B sama dengan input next integer. Kemudian pada rumusnya yaitu deret aritmatika sama dengan A. For jika integer I sama dengan 0, maka I akan lebih besar sama dengan N dikurangi 1 plus I plus plus. Sistem out println deret aritmatik. Deret aritmatik sama dengan deret aritmatik plus B. A merupakan for tadi untuk perulangan proses dari masukan jumlah bilangan. Yang selanjutnya di deret aritmatik plus B. Langsung saja kita runkan. Di sini memasukkan jumlah bilangan, yaitu saya masukkan bilangan 8. Suku awalnya 6, kemudian pembedanya 2. Maka akan muncul dari jumlah bilangan 8, ini merupakan jumlahnya 8, yaitu 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Suku awalnya yaitu 6, kemudian suku pembeda, masukkan pembedanya yaitu 2. Yang dimulai dari suku awalnya 6, 6 ditambah 2 yaitu 8, 6, 7, 8, 8 ditambah 2 yaitu 10, kemudian 10 ditambah 2, 12, 12 ditambah 2, 14, 14 ditambah 2, 16, 16 ditambah 2, 18, dan yang terakhir 18 tambah 2 yaitu 20. Pada selanjutnya yaitu saya akan mendemokan dari UTS, program UTS enkapsulasi. Pada paket enkapsulasi ini saya membuat public class enkapsulasi, kemudian menggunakan private, string private, string nama, private integer umur. Selain saya membuat private, saya juga membuat setter getter untuk menampilkan pada enkapsulasi. Public string get nama, return nama. Kemudian public in integer get umur, return umur. Public void set
umur. Pada sheet umur ini integer new umur. Kemudian umur sama dengan new umur. Yang terakhir public void state name string new nama. Nama sama dengan new nama. Setelah membuat kelas UTS encapsulation, saya membuat kelas lagi, yaitu kelas encapsulation untuk program run saat dijalankan. Public class encapsulasi public static void main string ARJS dengan menggunakan metode UTS encapsulation encap sama dengan new UTS encapsulation. Encap titik set name untuk menampilkan nama dengan nama Arya Yusuf Wibowo. Encapsulation set umur ini merupakan integer 19, umur saya 19. Lanjut ke saat pemanggilan. Sistem out println nama sama dengan encap titik get nama Aryan Yusuf Wibowo. Nanti akan muncul itu Aryan Yusuf Wibowo plus umurnya plus encap get umurnya akan tampil setelah umur. Langsung kita run file, maka akan langsung otomatis muncul nama Aryan Yusuf Wibowo, umur 19. Selanjutnya yaitu UTS inheritance. Pada UTS inheritance ini saya membuat program yang pertama yaitu karyawan, membuat public class karyawan, yang mana public class karyawan ini mempunyai beberapa string, yaitu string NIP, nomor induk pekerja, string nama, dan string jenis kelamin, dengan memiliki metode public void masuk kerja, sistem out println masuk kerja. Selain itu juga memiliki public void beri nama set nama this titik nama sama dengan nama. Untuk khusus konsep inheritance, kita membuat sebuah public class guru yang terdapat extend karyawan untuk mengextend pada Java class karyawan. Kemudian membuat main untuk menampilkan saat merun supaya bisa berjalan dengan lancar, yaitu public class main public static void memiliki metode void main string ARJS guru sama dengan new guru, kemudian guru titik masuk kerja. Langsung kita runkan, maka akan muncul masuk kerja. Kemudian membuat UTS konstruktor. Dalam konstruktor ini saya membuat kelas laporan, yang mana kelas laporan ini berisikan string topik, integer tahun penerbit, dan string pembuat. Public laporan, string topik, integer tahun terbit, string pembuat. This titik topik sama dengan topik, this tahun terbit sama dengan tahun terbit, yang terakhir this titik pembuat sama dengan pembuat, yang mana untuk mendeklarasikan konstruktor kita akan membuat kelas baru, yaitu berisi kelas main. Pada kelas main ini akan berisikan public static void main string ARJS dengan berisikan laporan LP sama dengan new laporan yang terdapat nama dari laporan tersebut dengan nama data penerima vaksin COVID. Dan 2021 untuk pada tahun terbit dan nama Aryan Yusuf Wibowo ini sebagai pembuat laporan tersebut. Sistem out println LP atau laporan topik plus direkap oleh
Rian Wibowo LP pembuat, plus pada tahun dan plus tahun terbit. Langsung kita runkan, maka akan muncul sebagai berikut. Data penerima vaksin COVID direkap oleh Rian Wibowo pada tahun 2021. Yang terakhir yaitu UTS polimorfisme. Pada UTS polimorfisme ini saya membuat sebuah kelas, yaitu kelas hewan, yang mana kelas hewan ini berisikan metode public void suara dengan sistem outbrainland hewan dengan bersuara. Setelah kita membuat kelas hewan, saya membuat kelas kucing. Kelas kucing ini untuk mengextend pada Java kelas hewan. Public class kucing extend hewan. Public void suara, sistem outbrainland kucing dengan bunyinya meow. Lanjut ke kelas kuda. Public class kuda extend hewan. Public void suara, sistem outbrainland kuda dengan suara nyi. Dan yang terakhir yaitu kelas sapi. Public class sapi extend hewan. Public void suara, sistem outbrainland sapi dengan suara mo. Langsung ke public kelas mainnya untuk menjalankan. Pada kelas ini saya beri nama suara hewan dan berisikan metode public static void main string args dan beberapa atribut seperti hewan sama dengan new hewan, sapi sama dengan new sapi, kucing sama dengan new kucing, kuda sama dengan new kuda, dengan penampilan hewan titik suara, hewan sama dengan sapi, hewan titik suara akan menampilkan suara sapi, hewan sama dengan kucing, hewan titik suara untuk menampilkan suara kucing, dan yang terakhir hewan sama dengan kuda, hewan titik suara untuk menampilkan suara kuda. Langsung kita runkan, maka akan muncul sebagai berikut. Hewan dengan bersuara sama dengan sapi suara mo, kucing suara meong, kuda ni. Dan yang terakhir yaitu saya akan mendemokan program dari UAS, soal UAS, yaitu program vending machine UAS yang saya beri nama UAS vending machine. Dan yang terakhir yaitu saya akan mempresentasikan dengan program UAS PPU, yang mana UAS PPU ini berisikan beberapa kelas, yaitu kelas admin Java, kelas menu login, kelas menu minuman, dan kelas back. Yang pertama yaitu membuat menu login. Pada menu login ini saya beri kartu pintar, memasukkan kode kartu pintar Anda dengan benar. Pada di sini disuruh memasukkan kode kartu. Kode kartunya yang sudah ada di dalam source code-nya. Kemudian klik masuk. Langsung ke source code-nya. Public class menu login extend Java Swing JFrame. Terdapat public menu login init compress. Di sini terdapat beberapa konfigurasi yang sudah didesain pada menu desain, seperti private void init components, glabel, username, login, dan glabel 2.
Yang di label 1 ini bernama kartu pintar tersebut dengan Times New Roman fontnya dan ukurannya 18. Kemudian pada username terdapat subtype kode kartu. Kemudian private void login action performed. Pada ini terdapat if username set get set yang terdapat titik trims equals ini NIM saya NIM 24411100107, yaitu apabila tadi saat memasukkan kode kartu pintar itu disuruh memasukkan kode tersebut, kode ini kemudian akan muncul JavaScript the absent pen atau show message dialog menulis dengan kata selamat datang smart card tidak valid. Setelah membuat menu login yaitu menu admin, untuk login admin selamat anda sebagai admin ini untuk memasukkan kode login admin dengan berbagai masukan shortcut langsung ke menu minuman sebagai berikut. Dengan shortcut pada menu minuman ini dengan menu Coca-Cola, Just Sprite, Pocari Sweat, Fanta, Pocari botol, Pocari kaleng, Pepsi, dan Water Plus. Kemudian ini sebagai sweet cash. Nah, harga-harga dari beberapa menu seperti Coca-Cola 5.000, Just Sprite 7.000, Pocari Sweat 8.000, Fanta 9.000, botol Sprite 7.000, botol kaleng 10.000, Pepsi 7,5, Water Plus 9.000. Kemudian membuat Java kelas Java Pack sebagai lokasi login admin atau sebagai login pembeli. Langsung ke run. Di sini selamat datang di Cafe Minuman. Silakan login sebagai ini. Anda bisa memilih sebagai admin dan Anda bisa memilih sebagai pembeli. Saya masuk ke admin terlebih dahulu. Yes. Anda sebagai admin. Kembali ke halaman utama. Ya. Kemudian masuk ke login ke pembeli untuk membeli dengan memasukkan kartu tadi, kartu yang sudah saya masukkan pada shortcutnya yaitu 214.11.107. Kemudian klik button masuk, maka akan muncul message atau menu masuk selamat datang pesan selamat datang smart card Anda valid. Klik OK, maka langsung masuk ke menu pembeli. Selamat datang, silakan pilih menu. Pada ini terdapat menu Coca-Cola, Just Sprite, Pocari Sweat, Fanta, Sprite botol, Sprite kaleng, dan Pepsi, dan Water Plus. Yang ini terdapat jumlah pembeli. Untuk jumlah pembeli setelah memilih menu akan masuk ke jumlah pembeli, ingin membeli berapa. Contoh misal saya ini membeli Just Sprite,
pada harga minuman ini akan otomatis langsung masuk. Jadi harga just break merupakan 7.000. Kemudian ingin beli berapa? Semisal saya ingin beli, kemudian total harga, hitung total, maka akan keluar 14.000 hasilnya. Disuruh untuk memasukkan saldo Anda. Semisal saldonya 100.000, kemudian hitung kembalian, maka akan kembali mendapat 6.000. Ini klik batal untuk membatalkan semua proses yang sudah dilakukan, maka akan terulang kembali. Saya ingin memasukkan lagi menu water place dengan jumlah beli 5. Hitung total harga dengan harga 45 jumlahnya, maka memasukkan saldonya. Jadi saldonya 100, tinggal 86. Kemudian kita hitung kembalinya, maka akan menjadi total 41.000. Setelah kita membeli, jika kita ingin kembali ke tampilan awal, maka kita klik button keluar. Kemudian akan muncul informasi apakah Anda ingin keluar dari sistem. Klik yes untuk ya, klik no untuk kembali ke tampilan selamat datang dengan proses yang sudah dijalankan. Maka akan muncul selamat datang di minuman cafe halaman A. Sekian dari penjelasan demo program saya dari program kuis, UTS, dan tugas. Apabila ada kata-kata yang kurang maksimal, ada yang salah dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.